Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Saudara, kita harus sungguh-sungguh membangkitkan rasa takut akan Allah yang kudus. Rasa takut akan Allah yang kudus. Itu dimulai dari perkara-perkara kecil. Dimulai dari perkara kecil, saudara. Jangan nanti tunggu perkara yang besar, tapi dari perkara-perkara kecil. Soal kejujuran, saudara, itu kelihatan kecil, tetapi kita harus latih kejujuran kita. Tanpa diatur oleh hukum-hukum agama. Tapi dengan sikap hormat karena kedahsyatan Allah itu, saudara. Dari perkara kecil. Ketika kita juga memegang handphone, konten yang kita tonton itu harus kita perhatikan. Jangan menikmati apa yang Tuhan tidak turut menikmatinya. Termasuk percakapan kita. Perkataan kita harus benar-benar menunjukkan sikap takut akan Allah yang kudus. Tanpa diatur oleh hukum. Hukum yang tertulis atau hukum agama. Kita sendiri yang belajar menciptakan itu. Dimanapun kita berada. Bukan nanti ada di ruangan doa, ada di ruangan tempat di mana kita bersekutu, atau di gereja. Tetapi di mana saja kita berada, kita bangkitkan takut akan Allah. Karena Dia adalah Allah yang dahsyat. Kita memperagakan seperti yang kalau khususnya umat perjanjian lama. Itu banyak kisah-kisah orang-orang yang takut akan Allah yang dahsyat itu. Misalnya seperti keempat pemuda Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Ketika mereka ada di pembuangan, saat mereka hendak diangkat untuk menjadi pegawai-pegawai dari Firaun, dari Nebukadnezar, Raja Babel. Mereka benar-benar menunjukkan sikap takut akan Allah. Dimulai dari perkara kecil hanya soal makanan. Mereka benar-benar mengejawantahkan, menghidupkan hukum-hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum agama Yahudi tentang makanan yang haram. Mereka berkata, berikan kami saja sayur-sayuran. Mereka tidak mau bersentuhan dengan makanan raja. Itu perkara kecil, saudara. Yang tidak dilihat oleh sesama mereka. Kesempatan mereka melakukan tapi mereka memilih tidak. Hanya soal makanan, kalau mereka melanggar makanan haram, itu seperti pemberontakan terhadap Allah. Padahal kelihatan hanya kecil, hanya soal makanan kok. Tapi dari perkara kecil itu mereka menunjukkan kegentaran mereka terhadap Allah. Demikian pula Yusuf. Yusuf yang membangkitkan takut akan Allah itu secara natural. Ketika ada kesempatan bisa berbuat zina dengan istri Potifar. Sekali aja tidur semalam dengan istri Potifar atau Potifar sebagai kepala pengawal raja yang lagi mengawal raja.
kebetulan tidak ada di rumah, mungkin sebulan sekali baru pulang. Sekali aja, tapi Yusuf membangkitkan takut akan Allah itu. Itu luar biasa, saudara. Setan-setan saja gemetar loh. Yakobus pasal 2 19 itu dikatakan, kamu percaya adanya satu Allah itu baik. Tapi setan-setan pun juga takut. Ini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik. Tapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan gemetar. Mengapa mereka gemetar? Karena mereka terlanjur memberontak terhadap Allah. Gemetar mereka, ketakutan. Karena kedahsyatan Allah itu. Itu roh-roh jahat, saudara. Mendengar Tuhan Yesus mereka gentar. Mereka mendengar Bapa Elohim Yahweh mereka gentar. Nah sekarang saudara kita harus lebih dari hal itu, saudara. Kita sendiri yang menciptakan kegentaran akan Allah. Dimulai dari perkara-perkara kecil. Jangan berpikir saudara akan gentar terhadap Allah yang dahsyat, yang takut akan Allah. Engkau dapat ciptakan pada sesuatu yang besar kalau dari perkara-perkara kecil saudara tidak melatih. Tidak mungkin. Kejujuran saudara, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saudara di perusahaan, di kantor, saudara mendapat kepercayaan memegang kas, keuangan. Saudara latih. Aku tidak boleh mengkorupsi. Aku tidak boleh korupsi. Aku tidak boleh mengambil yang bukan bagianku. Walaupun itu hanya Rp1. Aku tidak boleh. Dilatih itu, saudara. Saudara akan menghadapi kedahsyatan-kedahsyatan Allah yang lebih dahsyat lagi. Dan kita akan menghadapi ujian-ujian itu. Ingat, seseorang bukan nanti tunggu tersandung kepada batu yang besar. Dari kerikil-kerikil kecil. Yang kalau ditumpuk menjadi batu yang besar, saudara. Jangan nanti tunggu atau menunda untuk menciptakan takut akan Tuhan. Jangan nanti sudah berhadapan dengan sakit penyakit atau nanti keadaan dunia mengalami goncangan yang dahsyat seperti gempa bumi yang berkekuatan 7, 8, 9 skala Richter. Baru mulai munculkan kegentaran takut akan kedahsyatan Allah. Jangan, saudara. Jangan tunggu itu, saudara. Kita ciptakan takut akan Tuhan karena kedahsyatan Allah. Dunia ini, saudara, sudah tidak lagi menentu. Baru-baru ini saya melihat hari kemarin ya. Malaysia itu, saudara, ada kebocoran pipa Petronas. Terbakar dengan api yang dahsyat, membumbung tinggi. Kemungkinan besar ada sekitar 100 meter tingginya api membumbung dan menelan korban, saudara. Di mana lagi saya perhatikan? Di Sumatera ya, Pemantang Siantar. Ada kebanjiran. Wah, ngeri. Hari-hari ini Tuhan sudah memberikan peringatan-peringatan dan tanda-tanda. Supaya orang takut akan Allah, gentar terhadap Dia. Jangan tunggu nanti, saudara. Hiduplah sesuci-suci mungkin. Karena akhir zaman ini yang jahat akan bertambah jahat. Mereka akan dimatangkan dengan kejahatan. Tapi orang kudus makin bertambah kudus. Saudara harus memilih apakah saudara memilih di pihak Tuhan atau di pihak iblis
Harus ditentukan jauh-jauh hari. Jangan mencintai dunia dan jangan mengasihi apapun yang ada di dalam bentuk materi. Jangan, saudara. Kita harus mengasihi Tuhan dengan setulus-tulus. Saudara mungkin masih muda, masih remaja, masih kanak-kanak, saudara bangkitkan itu. Karena menjadi takut akan Allah yang dahsyat itu, saudara, itu melalui proses perjuangan panjang. Tidak dengan mendadak aku takut akan Allah. Ingat di awal kalimat saya berkata dimulai dari perkara-perkara kecil. Setia saudara kepada Tuhan, apapun risikonya, saudara berhadapan dengan kekudusan Allah. Iya saudara, paksa diri untuk takut akan Tuhan. Latih dia, saudaraku. Jangan tunggu nanti Tuhan membuat sesuatu yang dahsyat mengerikan baru kita. Aku mau takut akan Tuhan. Terlambat. Ya. Ayo sama-sama kita bangkitkan ini. Roh takut akan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.